Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhul amri atau qalbun atau hati, yaitu roh yang membedakan antara manusia, jin, malaikat dengan hewan. Setelah dikaji dalam kitab-kitab Islam, didapati ada bermacam-macam nama atau istilah roh yang diberi nama oleh para ulama. Bahkan dalam Al-Quran, kalau kita lihat, ada bermacam-macam nama. Antara lain yang terkenal adalah roh. Ada kalanya ia dipanggil dengan qalbun atau hati, fuadun atau hati sanubari, latifatur rabbaniyah atau ruhul amri. Pada orang Melayu ia juga dipanggil hati, nyawa, hati nurani atau hati sanubari. Tetapi yang terkenal adalah roh saja. Roh yang sedang kita perkatakan ini, kalau dia berperasaan seperti sedih, gembira, senang, terhibur, marah atau sebagainya, maka ia dipanggil dengan roh atau hati atau nyawa. Tetapi ketika dia berkehendak, berkemauan merangsang sesuatu yang baik, berkehendak positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, di waktu itu ia tidak dipanggil roh, hati atau nyawa lagi, tetapi ia dipanggil dengan nafsu. Kalau di waktu ia berpikir, mengkaji, menilai, memperhatikan dan menyelidiki, maka ia akan dipanggil akal. Kalau begitu uraiannya, maka nafsu, roh atau akal ini hakikatnya adalah satu. Ia dipanggil akal di waktu ia berpikir, mengkaji, menilai, memperhatikan dan menyelidik. Apabila berperasaan, ia tidak dipanggil akal lagi. Sebaliknya, ia dipanggil roh atau hati atau nyawa. Tetapi waktu ia berkehendak, berkemauan melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal ataupun yang haram, di waktu itu ia akan dipanggil dengan nafsu. Kalau begitu, walaupun ia mempunyai 3 nama atau 3 istilah, tetapi hakikatnya adalah satu, benda yang sama juga, cuma peranannya saja yang tidak sama. Peranan yang tidak sama itulah yang menjadikan namanya tidak sama atau namanya berlainan. Untuk mudah dipahami, beginilah kiasannya. Manusia apabila dia berbohong, dinamakan pembohong. Apabila dia menipu, maka dinamakan penipu. Tetapi bila ia mencuri, maka dinamakan pencuri. Apabila dia memimpin, dipanggil pemimpin, dinamakan pembohong, penipu, pencuri dan pemimpin. Hakikatnya adalah orang yang sama, cuma namanya saja yang berbeda. Bila peranannya bertukar, kenapa fisik yang sama dapat timbul istilah yang berlainan? Ini karena peranannya tidak sama. Apakah bila namanya berlainan, orangnya berlainan? Tidak, tetap sama. Orang yang sama juga. Perlu diingat, bila kita membicarakan tentang roh ini, bukannya pula kita hendak mengkaji hakikat roh, atau mengkaji ain, ataupun mengkaji hakikat zat roh itu, karena zat atau hakikat roh itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kepala, karena ia adalah jismul latif, yakni benda halus yang bersifat maknawiyah atau abstrak, yaitu tidak dapat dilihat oleh mata kepala,
tetapi akan terasa bedanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang maksudnya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh, hendaklah engkau katakan kepada mereka, roh itu adalah urusan daripada Tuhanku. Al-Isra ayat 85. Dari ayat ini dapatlah kita paham bahwa hakikat roh itu tidak akan dapat dijangkau oleh mata kepala. Zat roh itu tidak akan dapat dipikirkan oleh akal. Kita tidak tahu bagaimana rupanya, sebab tidak dapat dilihat oleh mata kepala, tetapi terasa oleh hati akan adanya. Oleh karena itu, hakikat roh tidak dapat dipikirkan oleh akal, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, berapa tebal atau panjangnya. Ia tidak dapat dibayangkan. Hanya Allah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu. Walaupun Allah berkata hakikat roh atau zat roh tidak dapat diketahui dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan mata kepala, namun ada juga ulama-ulama yang berijtihad tentangnya. Antara lain ialah Imam Malik. Beliau pernah berkata, roh manusia itu sama saja bentuknya dengan jasad lahirnya. Kalau diambil ijtihad Imam Malik itu, artinya rupa roh kita ialah seperti rupa bentuk badan lahir kita. Ini juga memberi arti bahwa walaupun Allah berkata roh itu adalah urusannya, yaitu hakikat roh itu Allah saja yang tahu dan makhluk lain tidak mengetahuinya, tetapi tidak pula ada larangan dari Allah kalau ada sesiapa yang ingin berijtihad untuk mengkajinya. Bagi setengah orang mungkin Allah berilmu yang mendalam tentang hal ini sehingga dia dapat menjangkaunya. Oleh karena itu, maksud ayat Al-Quran yang menyatakan roh itu adalah urusan Tuhanku, Allah bermaksud kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya, tetapi tidak pula menolak kalau ada orang-orang yang tertentu secara khusus yang Allah beri ilmu tentang hakikat roh ini sehingga dapat menguraikannya. Mengikut pendapat saya, boleh jadi juga Imam Malik memperkatakan hakikat roh ini bukan berdasarkan ijtihadnya saja, tetapi juga berdasarkan kasyaf. Kalau berdasarkan ijtihad, tidak mungkin akal beliau dapat menjangkaunya, karena roh itu jismul latif, bertubuh halus. Ia adalah hati nurani yang bersifat maknawiyah, diibaratkan seperti cahaya. Bahkan cahaya dapat juga dilihat, tetapi cahaya yang ini tidak dapat dilihat. Atau ia jenis cahaya yang tersembunyi. Bagaimana pula hendak diijtihadkan? Ijtihad itu dibuat pada benda-benda yang betul-betul atau benda yang dapat dilihat, benda-benda yang dapat diraba dan dirasa. Tetapi roh adalah benda yang tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, dan tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Jadi bagaimana hendak diijtihadkan? Begitulah pandangan saya, wallahu alam. Oleh karena itu, atas dasar apakah roh seseorang itu seperti rupa bentuk lahirnya sebagaimana pendapat Imam Malik itu, saya berpendapat Allah beri dia atau Imam Malik kasyaf. Allah perlihatkan roh itu, roh yang jismul latif itu dibentukkan, dilihatkan macam rupa diri seseorang itu. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran bahwa tidak ada orang yang mengetahui hakikat roh itu melainkan Allah saja? Itu adalah untuk orang awam, manakala bagi orang yang khusus seperti Imam Malik mungkin Allah beritahu padanya sebagai karomahnya. Pendapat Imam Malik ini agak munasabah, masuk akal, boleh diterima dan agak rasional. Contohnya, kita bermimpi melihat seseorang yang kita tidak pernah jumpa atau dengan orang yang pernah kita jumpa, sama ada yang masih hidup maupun yang sudah mati.
apa yang kita lihat dalam mimpi itu serupa dengan bentuk lahir orang itu, sedangkan orang yang kita lihat dalam mimpi itu rohnya, bukan orangnya. Mungkin waktu itu orang tersebut berada di rumah atau telah berada di alam barzah. Jadi di waktu itu dia adalah roh bertemu dengan roh. Tetapi mengapa dalam mimpi orang itu serupa dengan dirinya, sedangkan bukan berjumpa jasadnya tetapi rohnya? Ini membuktikan roh orang itu seperti jasadnya juga. Jadi benarlah apa yang diijtihadkan oleh Imam Malik itu. Begitu juga orang yang dikisahkan melihat secara jaga orang yang sudah meninggal dunia yaqazatan, yaitu contohnya melihat Rasulullah, melihat para ulama zaman dahulu, atau siapa saja yang dia kenal, dia melihat Rasulullah betul-betul seperti Rasulullah, atau dia melihat gurunya benar-benar seperti gurunya, melihat ibu dan ayahnya serupa seperti ibu dan ayahnya, tidak ada cacatnya, sedangkan mereka sudah mati. Waktu itu yang dilihat olehnya adalah rohnya. Itu juga membuktikan benarnya pendapat Imam Malik yang mana roh seseorang itu serupa dengan diri lahirnya. Contoh lain, Rasulullah SAW sewaktu di Isra dan Mi'rajkan telah ditemukan dengan roh para rasul dan para nabi. Rasulullah SAW lihat mereka seperti melihat jasad-jasad mereka. Ini juga merupakan bukti yang rasional bahwa roh seseorang itu sama rupanya dengan bentuk jasadnya. Boleh jadi juga ayat Al-Quran di atas itu bermaksud bahwa ayat itu khusus ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni mereka ini memang tidak memahami tentang perjalanan roh dan fungsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah SAW bahwa mereka tidak akan paham tentang hal ini. Kekufuran mereka itulah yang menghijabnya, menutup, seperti mana uraian yang panjang lebar tentang hal ini di dalam bab mata hati. Karena itulah menjadi penyebab mereka langsung tidak memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta Rasulullah SAW bersusah payah untuk pergi memahamkan orang-orang kafir itu tentang hal roh ini. Lantaran itulah dikatakan roh itu urusan Allah. Ini bukan pula bermaksud umat Islam pun turut juga dilarang mengkaji tentang roh. Bahkan umat Islam mesti memahaminya sungguh-sungguh tentang perjalanan roh ini. Kalau tidak, bagaimana pula hendak memperbaiki diri, atau bagaimana hendak mengekalkan watak-watak kemanusiaannya dan bukan watak kebinatangannya. Untuk ini kita wajib memahami serta menghayati watak-watak kemanusiaan itu. Hati manusia berbeda dengan hati hewan, karena hati manusia dapat menerima perintah, suruh perintah, larangan. Karena itulah ia disebut ruhul amri. Manakala hati hewan tidak bersifat demikian, maka ia disebut dengan ruhul hayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.